nota pembelaan atau pledoi yang diajukannya ditolak, kini kasus dugaan pencemaran nama baik antara Hotman Paris dan Rasman Aris Nasution kembali bergulir di ruang persidangan. Sidang kali ini digelar dengan agenda pembacaan duplik dari pihak Rasman atas replik yang sebelumnya disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dalam kesempatan tersebut, Rasman dengan tegas membantah tuduhan bahwa dirinya telah mencemarkan nama baik Hotman Paris. Ia menegaskan bahwa informasi yang disampaikannya bukanlah hasil rekayasa pribadi, melainkan berasal dari Iklim Hakim, mantan asisten pribadi Hotman. Rasman juga menekankan bahwa keterangan tersebut ia sampaikan dalam kapasitasnya sebagai kuasa hukum, sehingga ia merasa tidak melakukan pelanggaran yang dituduhkan kepadanya. Lalu seperti apa suasana jalannya sidang kemarin? Bismillahirrahmanirrahim. Jawaban terdakwa dalam duplik atas replik jaksa penuntut umum dalam perkara 1057/2024. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim hukum yang sudah bekerja keras, yang secara konsisten hadir dan telah meramu demikian rupa pertanyaan-pertanyaan demi pertanyaan di persidangan, telah meramu begitu baik dan runut pledoi, kemudian duplik pada hari ini. Bagi saya, pledoi dan duplik adalah sebuah sikap yang faktual, dan saya dan keluarga sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada tim hukum. Dan pledoi serta duplik tadi adalah sebuah representasi kebenaran, wujud dari kebenaran dari persoalan hukum yang sedang saya alami. Kebenaran apa? Kebenaran bahwa saya sedang menjalankan kuasa dengan itikat baik. Kebenaran mana lagi? Kebenaran bahwa saya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Kebenaran apa lagi? Kebenaran tentang adanya perbuatan dugaan yang dilakukan saudara Hotman Paris Hutapea kepada saudara Iklim Hakim. Dan saya tegaskan di sini bahwa saya tidak pernah memposting di Instagram saya terkait dengan kata-kata tentang saudara Hotman Paris mengalami kelainan. Itu tidak ada. Itu tidak ada. Dan karena itu jangan merekayasa dan mengada-ngada. Janganlah Anda bersemangat untuk memenjarakan Rasman. Siapa sih yang bersemangat memenjarakan Rasman? JPU, Hakim atau Hotman? Kalau Hotman berambisi, ya saya pahami. Tapi saya untuk membela diri juga harus dipahami. Terkait tuntutan yang diterima kliennya, tim hukum Rasman yang diwakili oleh Lecumanan meminta Komisi Yudisial untuk segera mengambil tindakan. Menurutnya, langkah ini penting demi menjaga rasa keadilan, terlebih mengingat pihak penggugat, Hotman Paris Hutapea, dinilai tidak mengalami kerugian material sedikit pun akibat pernyataan yang dipersoalkan. Lecumanan menilai, apabila tidak ada kerugian nyata yang ditimbulkan, maka tuntutan yang diajukan seharusnya dipertimbangkan kembali secara objektif. Ia berharap KAY dapat mengawasi jalannya proses hukum agar tetap berjalan transparan, proporsional, dan tidak menimbulkan presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Korban selaku pelapor, yaitu HPH, tidak pernah menyampaikan ada kerugian material. Ya, jelas ya. Ini perlu teman-teman wartawan kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini tidak adanya kerugian material, itu yang pertama. Ya. Yang selanjutnya bahwa yang namanya seorang terdakwa Iklim Hakim yang awalnya dulu merupakan klien dari Bang Rasman sudah mengaku memang ada peristiwa itu.
ada peristiwa yang tidak enak itu, makanya dia keluar daripada menjadi ASPRI HPH. Dia keluar karena ada peristiwa itulah dia keluar. Nah sekarang dengan adanya peristiwa itu kemudian pernah diperintahkan Bang Rasman untuk mempublikasi peristiwa itu, malah Bang Rasman dituntut 2 tahun. Ini kelihatannya sudah sakit semua nih. Ya, JPU udah sakit semua nih saya rasa ini. Ya kan? Bagaimana sudut pandang JPU bisa lebih berat Bang Rasman penerima kuasa daripada yang memberikan kuasa, ya, yang memerintahkan. Ini udah aneh ya. Jadi menurut saya minta Majelis Hakim ya kepada KY untuk memantau proses pemberian putusan ini, karena saya khawatir pemberian putusan ini nanti juga tidak fair. Ya, jadi saya minta KY lakukanlah tugas kalian. Jadi Majelis Hakim, Ketua Pengadilan, lakukan tugas yang objektif. Jangan karena kami ini mungkin kami hanya cuap-cuap di sini ngomong-ngomong di media, kalian anggap kayak angin lalu gitu loh. Ya, jadi saya minta kalian lakukan tugas kalian karena kalian digaji oleh negara, digaji oleh masyarakat. Ya, jadi saya minta lakukan tugas kalian secara objektif. Selain membantah berbagai tuduhan yang menghujam dirinya, Rasman kembali menegaskan keyakinannya bahwa ia tidak bersalah. Pengacara berdarah Batak tersebut menyatakan bahwa seluruh pernyataannya selama ini didasari pada informasi yang ia terima secara langsung dan bukan bertujuan untuk merugikan pihak manapun. Di hadapan majelis hakim, Rasman pun meminta agar dirinya dibebaskan dari seluruh dakwaan pidana yang dikenakan. Lebih dari itu, ia berharap agar nama baiknya direhabilitasi, sehingga ia dapat kembali menjalankan profesinya sebagai advokat tanpa beban stigma publik. Saya percaya bahwa saya tidak bersalah, maka hukuman terhadap saya harusnya tidak dikenakan dan bahkan dibebaskan. Dalam duplik ini, kami tetap di dalam pembelaan kami atau pledoi kami secara tegas itu, jadi tetap mempertahankan itu dan bahkan melakukan penegasan di mana bahwa kami meminta karena memang berdasar hukum dan fakta-fakta dalam persidangan bahwa supaya Majelis Hakim yang terhormat yang mulia menangani perkara ini menyatakan secara tegas dan jelas setelah nanti menimbang semua fakta-fakta persidangan dan juga keterangan saksi dan ahli, menyatakan bahwa semua dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan apa yang terungkap dalam persidangan, dan untuk itu memberikan putusan terhadap klien kami dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum karena tidak terbukti dakwaan tersebut, maka harus dibebaskan daripada semua perbuatan pidana. Dan ada tambahan dan juga direhabilitasi nama baiknya. Lelah hati kami agak sedikit. Mudah-mudahan hakim relevan melihat perkara ini yang benar-benar tidak ada unsurnya, tidak patut dan tidak pantas untuk ditujukan kepada seorang lawyer yang sedang bekerja, di mana hak imunitas seorang advokat. Kalau ini terjadi, kami juga ngeri dalam membantu klien yang tidak mampu bersikap dengan normal dan berbuat dengan sebagaimana tugas kami dalam menjalankan tugas. Kami dak-dikduk, gelisah menunggu putusan. Ternyata 3 minggu lagi. Ya Allah, Engkau yang membulak-balikkan hati manusia ini. Berilah keadilan bagi kami, bagi klien kami, bagi Bang Rasman, dengan ketidaksempurnaan kami, bahwa kebenaran tetap ada pada jalannya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.